Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang terus menolong dan menyertai kehidupan kita sampai dengan pagi hari ini. Bersyukur karena Tuhan senantiasa ada buat kita semua, memberikan kepada kita segala yang kita perlukan. Pagi hari ini mari sama-sama kita mendengar satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60 sampai dengan ayat yang ke-66. Demikian firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat bagaimana pelayanan Yesus, bagaimana ia harus berhadapan dengan orang-orang yang kemudian menolaknya, walaupun beberapa waktu sebelumnya mereka telah mendengar atau bahkan melihat dan menyaksikan bagaimana Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Di antaranya peristiwa yang paling dekat dengan apa yang dicatat di dalam bacaan kita pagi hari ini adalah tentang bagaimana dia memberi makan kepada 5.000 orang. Walaupun itu adalah satu hal yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup sejaman dengan dia atau bahkan nabi-nabi yang ada sebelum dia, tapi kemudian itu belum cukup bagi para pengikut yang ada pada waktu itu untuk kemudian menerima ataupun mengakui dia sebagai yang diutus dari surga. Yang kemudian di dalam catatannya dikatakan bahwa Yohanes memberikan sebuah kesimpulan di dalam ayat yang ke-66 bahwa orang-orang ini kemudian menolak Yesus dan kemudian mereka meninggalkannya. Walaupun Yesus telah memproklamirkan dirinya sebagai anak Allah yang kemudian dibuktikannya melalui mujizat-mujizat yang dilakukan, tetapi kemudian sekali lagi dia harus mengalami atau menerima penolakan. Di sini kita melihat bahwa ternyata krisis kemurtatan pun pernah dialami oleh Yesus dalam pelayanannya, di mana orang-orang menolak dia walaupun mereka telah melihat, menyaksikan dan kemudian mengalami atau bahkan menikmati apa yang telah Yesus lakukan. Paling tidak itu yang bisa kita lihat di sini di dalam ayat yang pasal yang ke-6 ini tentang bagaimana dia memberi makan kepada 5.000 orang. Karena itu melalui renungan pada pagi hari ini, mari kita belajar untuk menjadi murid sejati. Karena sesungguhnya kita telah menerima dan mengalami begitu banyak hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi murid sejati, di mana kita mau mengikuti Yesus bukan karena motivasi materi dan sebagainya, tetapi karena kita telah menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan, yaitu keselamatan, anugerah, dan juga jaminan bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia suatu kali kelak di surga nanti. Dan kiranya kita juga tidak hanya mau menjadikan Yesus sebagai sesuatu yang perlu kita tambahkan di dalam kehidupan ini supaya kemudian kehidupan kita menjadi lebih baik, atau dalam istilah yang lain kita tidak hanya menjadikan Yesus sebagai suplemen atau tambahan dalam kehidupan kita, tetapi kita mau menjadikan Yesus sebagai yang paling utama dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini.
Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.